permintaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, sebagai rekan-rekan sekerja, sekali lagi saya tidak merasa bahwa saya lebih unggul dari semua Bapak Ibu. Ya, tidak. Karena keunggulan kita semua masing-masing ada keunggulan, ada kelebihan. Kepercayaan Tuhan kepada Ibu Hendriani yang tidak saya miliki, kepada Pastor Samri yang tidak ada pada saya. Namun ada satu hal yang perlu kita melangkah bersama, yang tidak mungkin tidak seperti sebagaimana yang saya sudah utarakan tadi. Bagaimana kekuatan menulis. Itu berarti besar 4 hal kekuatan menulis untuk diri sendiri. Baru tinggal 2 hal kekuatan menulis untuk pembaca, untuk zaman selanjutnya. Nah sekarang membahas mengenai menulis, saya ya tidak mau kita terlalu masuk pada pembahasan yang sifatnya menyeluruh. Saya mulai ajak kita berpikir tentang menulis pendahuluan. Ya, menulis pendahuluan satu artikel. Pak, kenapa tidak langsung menulis artikel? Ya, banyak orang membahas itu sudah bagus, mereka lebih bagus membahas. Tapi saya mau memberi perhatian pada pendahuluan artikel, introduction. Kenapa? Saya sampaikan pentingnya. Saya akan sampaikan. Nah, dengan pemikiran hendaklah terangmu bercahaya. Dengan menulis hendaklah terangmu bercahaya, Bapak Ibu. Mari beri perhatian, ini saya sudah mulai ke teknis ya. Tadi kan pendahuluan, yaitu membahas mengenai scholars, pastor scholars. Nah, sudah selesai. Itu sudah tidak boleh ada pertanyaan. Ya, karena sudah selesai. Memperdebatkan antara, saya kan pastor Pak, saya kan scholar. Enggak, itu sudah selesai. Nah, yang kedua, saya mengundang kita memikirkan hal yang lebih kecil. Yaitu menulis. Apanya? Menulis pendahuluan. Apanya pendahuluan? Pendahuluan satu paper. Pendahuluan satu artikel. Kenapa penting? Nanti saya tunjukkan pentingnya. Sampai Bapak Ibu kaget. Betul, memang penting. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Matius pasal 5 ayat 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bapak Ibu, rekan-rekan sekerja, Oke, kita tidak punya terang. Dari diri kita sendiri tidak punya terang. Tetapi kita sudah menerima terang. Yaitu Injil Yesus Kristus sudah menerangi kita. Dan terang itu harus bercahaya. Nah, terang yang kita terima harus bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya. Menyinari banyak orang. Jadi Injil yang kita terima dan sudah bercahaya pada kita dan hidup kita sudah dalam terang Injil. Nah, sekarang kita menjadi alat Tuhan untuk terang Injil kepada dunia. Nah, lalu apa hubungannya dengan doktor saya? Nah, oke. Terang dunia, apa hubungan Injil dengan gelar doktor saya? Apa hubungan Injil dengan gelar master saya? Apa hubungan Injil dengan gelar sarjana saya? Bapak Ibu, seperti Paulus. Coba perhatikan. Bapak Ibu tahu Andreas, Simon Petrus, Filemon, Andreas, 12 murid Tuhan. Ya. Lalu coba kita perhatikan. Perbedaan murid Tuhan yang adalah scholars dan murid Tuhan yang kurang dalam hal kesarjanaan. Bapak Ibu tahu Paulus sebagai seorang scholars, pengaruh hidup dan pelayanannya begitu luas dan panjang. Why? Karena dia sebagai seorang scholars. Contoh, Martin Luther, Agustinus, dan Tertullianus, Irenaeus, itu scholars.
Saya belum pernah, Bapak Ibu mohon maaf ya, saya belum pernah menemukan seorang pastors yang tidak kuat keilmuannya, yang pengaruhnya panjang dan luas. Saya belum temukan. Saya tidak meremehkan, saya menghargai karena mereka dipakai Tuhan untuk waktunya dengan cara Tuhan. Tetapi kalau kita mau berpikir secara alamiah, secara alamiah, ini bukan soal mujizat, I believe. Soal urapan Tuhan, soal Tuhan pakai kita dengan tanda-tanda ajaib, itu hak Tuhan, bukan hak saya. Tapi hak saya itu belajar. Kuasa Allah itu hak Allah. Ya, sekali lagi. Kuasa Allah, tanda ajaib itu adalah haknya Allah. Tetapi belajar mempersiapkan diri menjadi seorang pengkhotbah yang bertanggung jawab. Sebagai seorang penulis yang menulis kebenaran yang bertanggung jawab, itu hak saya, hak saudara. Nah, saya melihat pengaruh orang-orang yang edukasi, kuat pendidikannya, kuat berpikirnya, kuat dalam hal keakademisannya, pengaruhnya luas dan pengaruhnya panjang. Nggak mati-mati walaupun orang sudah mati. Ya, nggak mati-mati walaupun orang sudah meninggal. Tetapi kalau hanya sebagai seorang pastors yang tidak memiliki jiwa dan hasrat beredukasi, hasrat pengembangan diri, hasrat akademis, saya belum pernah melihat pengaruh mereka begitu kuat sampai sekarang. Namun ada pengaruhnya devosional. Ya, pengaruhnya ada. Hanya tidak begitu luas dan tidak begitu panjang. Mari jujur dengan sejarah. Ya, mari jujur dengan sejarah. Kalau saya juga hilaf atau kurang, Bapak Ibu perlu beritahu pada saya setelah ini. Pak, contoh Pak, seorang yang tidak berpendidikan, pengaruhnya sampai sekarang ya Pak, tidak hilang. Sehingga banyak gereja yang merujuk pikirannya, merujuk cara hidupnya. Saya kok belum pernah menemukan. Yang saya tahu, orang-orang akademisi, orang-orang yang scholars, tapi juga seorang pastor, misionaris, misiolog, ya, minister, nampaknya pengaruh mereka itu luas dan panjang. Walaupun umur mereka pendek. Pengaruhnya panjang, umur pendek. Daripada umur panjang, pengaruh pendek. Umur panjang, tapi pengaruhnya kecil. Itu menyedihkan. Bahkan umur panjang, tapi nggak ada pengaruh. Nah, dari teks ini kita perhatikan, tidak mungkin kita menyalakan pelita sampai kita diberikan Injil, dan Injil itu ditaruh dalam wadah MTH. Injil itu ditaruh dalam wadah doktor. Injil itu ditaruh dalam wadah STH. Tapi kemudian disimpan di bawah gantang. Ya. Dan banyak orang studi sampai master, doktor, STH, tetapi menaruhnya di bawah gantang. Sehingga Injil tidak bercahaya, Injil tidak begitu terpancar meluas, tidak seperti itu. Sangat-sangat menyedihkan. Untuk apa sampai doktor kalau bukan bagaimana, Bapak Ibu? Kedokteran kita ini hanya alat. Alat untuk Injil. Kemasteran kita, gelar master kita adalah alat. Alat apa? Alat untuk Injil. Bercahaya luas dan panjang dan tidak mati. Dalam arti pengaruhnya. Pemikiran-pemikiran Injili. Ya, pemikiran teologi yang kita sebarkan, yang kita sajikan, pengaruhnya luas dan panjang. Inilah terangmu bercahaya. Hendaklah terangmu bercahaya. Apa hubungan Bapak Ibu gelar doktor saya dengan Injil? Apa hubungan gelar master saya dengan Injil? Harus ada hubungan. Gelar master saya, gelar doktor saya adalah membuat Injil itu menjadi wadah Injil yang olehnya Injil dapat disebarkan seluas mungkin. Ya, sedalam mungkin hati jemaat, seluas mungkin dunia ini. Dan sepanjang, bahkan melampau lebih panjang usia kita, usia Injil disebarkan daripada usia kita. Nah, bercahaya melalui tulisan. Hendaklah terangmu bercahaya.
Injilmu. Apa itu? Injilmu bercahaya. Paulus berkali-kali menyebut Injilku. Injilku. Bapak Ibu, jangan menjadi penginjil kalau Injil belum menjadi Injilku. My gospel. Ya, saya sangat diberkati dengan pikiran seperti ini. Ya, tentu asal-usulnya dari Paulus melalui Pastor Sin. Ya, my gospel. And saya harus memiliki my gospel. Don't say my pastor gospel. Don't say my church gospel. Don't say my friend's gospel. But my gospel. Hendaklah terangmu, yaitu Injilmu bercahaya. That's my passion. Inilah beban saya untuk share kebenaran ini. Bapak Ibu, hendaklah terangmu bercahaya, bukan pamer, bukan show, tetapi proklamasi dan pertanggungjawaban kesarjanaan kita. Tidak pamer gelar doktor, tidak pamer gelar master, nggak perlu dipamer, tetapi hendaklah Injil bercahaya lewat gelar mastermu. Hendaklah Injil bercahaya lewat gelar doktormu. Kalau tidak, maka sia-sia gelar akademik kita. Ya, Bapak Bu. Wilayah kerja sekolah pastor dalam dunia itu sifatnya internasional. Bapak Ibu, saya berkali-kali menyampaikan sejak saya di Batu Malang, pada tahun 2012 saya menyampaikan sambutan pada mahasiswa, pada yang diwisuda program doktor. Ada sekitar belasan orang. Dan saya menyampaikan bahwa doktor itu adalah internasional. Dokter itu internasional, maka memang harus mendunia. Scholar kita itu kesarjanaan dunia, bukan kesarjanaan gerejaku. Ini yang memalukan. Ya, saya mau mengatakan bahwa di Manado, di Sulawesi Utara itu ada pendeta-pendeta yang gelar kesarjanaannya itu tidak diakui pemerintah, karena sekolah mereka itu tidak terakreditasi, tapi mereka wisuda dan menggunakan gelar sarjana, master sendiri gitu. Tetapi tidak dari program studi dan sekolah yang terakreditasi. Dan memang, enggak apa-apa Pak, kami kan pakai untuk diri sendiri. Ini bagaimana memalukan. Doktor itu internasional, bukan denominasi. Harusnya denominasi tidak boleh menyebut gelar-gelar lagi. Di denominasi tidak, karena apa? Doktor itu internasional. Ya, sudah salah, kaprah. Sudah salah. Mari kita belajar menuju ke dunia internasional. Ya. Belum terlambat. Semua kita sama-sama. Mari kita menuju ke dunia internasional. Ya, mulai hari ini, ayo kita menginternasionalkan Injil. Nah, listen to me. Kita tidak menginternasionalkan keakademisan kita, tidak menginternasionalkan doktor kita, master kita. No, itu alat. Itu tools untuk penyebar luasan Injil seluas mungkin dan selamanya mungkin. Bapak Ibu, pergumulan dunia akademis yaitu bukan bersaing dengan dunia, tapi bagaimana saya tempo hari bulan lalu bisa bersama-sama dengan orang Kanada, orang Mesir, Pakistan, kayak berdialog. Wah, I was happy at the time, until now tentu dari sekarang. Karena I was sitting among. Saya dulu di antara para ahli teologi dunia. Ya, dari Egypt, dari Mesir, dari Kanada, dari Florida. Wah, saya sangat bersyukur. Dan kami semua tidak suka menjelek-jelekan orang. Tidak suka merendahkan. Tapi we are learning together, thinking together, talking together. Dan sangat-sangat memperkaya, Bapak-Ibu. Nah, mari kita ke sana. Seorang master, seorang dokter harus lintas negara. Mari kita saling belajar, saling membagi sedunia. Saling belajar, saling membagi sedunia. Bapak Ibu, hendaklah terangmu bercahaya, Injilmu itu, lihatlah Bapak Ibu. Salah satu contoh kita bisa melihat terang itu bercahaya lewat Google Scholar, seorang dosen, seorang pengisyara. Ya, karya bukunya ada nampak di Google Scholar. Karena Google Scholar itu tempat kita menjadi rujukan. Bapak Ibu mau cari apa? Cari buku apapun dari Google Scholar. Mau cari, saya beritahu. Coba kita keluar dulu dari ini. Stop share dulu. Saya coba
ke Google ya, Google. Oke. Coba. Sorry. Bisa terlihat Bapak Bu? Make sure apa terlihat? Terlihat, Pak. Oke. Sekarang kita mau cari Google Scholar. Ya, saya langsung ya. Saya tidak mau tulis nama Bapak Ibu. Saya mau ambil contoh. Oke, Yowas Adi Prasetya. Yowas Adi Prasetya Google Scholar. Dia dosen, dia profesor, dia sudah profesor teologi. Ini dia. Ya. Terlihat ya? Ini tulisan-tulisan dia. Artikel, buku, sampai dia sebenarnya dia dengan membuat 4 artikel internasional, kemudian dia diproses, memproses diri sampai mendapat jabatan fungsional profesor atau guru besar. Dia sebagai seorang dosen dari STT Jakarta atau Sekolah Tinggi Filsafat Jakarta sekarang namanya. Dan saya pikir dia dia punya citasi seperti ini. Ya, ini contoh. Coba saya cari Google Scholar-nya Pak Haryanto. Haryanto GP. Oke. Ini Pak Haryanto GP ini. Ini artikel, buku-bukunya. Dan citasi ini artinya dibaca dan dikutip oleh orang. Dibaca, dia kutipannya 154. Artinya sudah dikutip oleh kemungkinan 154 orang. Apa artinya? Ilmunya ini sudah menyebar di dunia. Bukan hanya dalam gedung gereja. Ilmunya ini sudah menyebar ke dalam dunia. Ayo, coba siapa lagi? Andreas. Ini saya buka teman-teman saja karena Andreas Himawan. Ini dia. Dia sekarang presiden ATA. Ya, dia Asia Theological Association Presiden. Yang general sekretarisnya Teresa Lua. Ya. Lalu coba siapa lagi? Profesor Samuel. Karena begini, Bapak Ibu bisa buka sendiri. Karena ini terbuka, nggak ada yang tertutup. Ini keilmuan kita, kepakaran kita, keahlian sumbangsi kita terbuka. Samuel Hug. Coba. Dia juga baru profesor 2 tahun yang lalu mungkin. Ini dia. Ini tulisan-tulisannya. Dia dicitasi seperti ini. Ya, siapa lagi ya? Oke, Stefri lah. Saya juga Bapak Ibu baru tahun ini. Tahun ini saya baru memulai. Terlambat lah, bagi saya terlambat. Ya. Ini tulisan-tulisan entah buku, artikel-artikel, ya sampai ke sini. Citasinya baru 159. Tapi ya syukurlah saya baru sadar kan, saya baru tahun 2001 ini, baru tahun 2001. Ternyata sudah banyak dikutip sejak tahun 2016 oleh banyak orang. Ya, tapi saya kan tidak tahu. Selama ini saya berorientasi pada menulis buku dan belum menulis artikel. Saya baru berorientasi menulis artikel sejak bulan Maret atau April yang lalu. Dan sampai saat ini saya bersyukur bisa menulis 5 artikel. 5 artikel dan bersyukur sudah 3 yang diproses di Eropa.
Dan ada yang akan terbit Januari, Desember. Tidak mudah. Bahkan malahan bisa saja Bapak Ibu, kalau Ibu Dani ini, dan Ibu Dani coba. Ini. Ya. Atau siapa lagi lah. Nah, ini contoh saja. Contoh, saya berhenti ya. Kalau Bapak Ibu memperhatikan, wah terlambat. Kalau saya sih sangat terlambat. Kalau memperhatikan beberapa Google Scholar, seorang dosen di public university, wah ribuan mereka punya citasi. Kita ini masih sedikit, masih sangat sedikit. Dan di sanalah sebenarnya kita mempertanggungjawabkan kedoktoran kita, ya, kemasteran kita, mempertanggungjawabkan kehamba Tuhanan kita. Itu di sana Bapak-Bapak. Kita mempertanggungjawabkan semua. Kebenaran itu mendunia juga. Mari kita lanjut pada apa yang saya bahas tadi. Google Scholar ini penting sekali untuk pertama menjadi tempat kita mencari. Begini, saya nggak perlu membawa buku. Misalnya saya ke desa, yang penting ada signal, ada line untuk WiFi, ada WiFi, dan ada listrik. Saya nggak perlu membawa banyak buku. Cukup dengan laptop, WiFi, dan saya bisa menulis satu artikel dalam 1 minggu, 2 minggu, dengan mengandalkan Google Scholar dari para ahli. Ya, ini sudah saya alami. Nanti saya beritahu sebentar pengalaman saya. By the way, terus ya, hendaklah terang bercahaya lewat materi ajar, materi kuliah, materi ajar di jemaat. Tolong tulis, Bapak. Bahan khotbah, bahan seminar, tulis. Ya, bahan khotbah, bahan seminar harus tulis. Doa pun harus tulis. Mari, tidak ada alasan. Buku-buku akademik ditulis. Bahkan artikel-artikel untuk jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi pun tulis. Saya tidak menyesal banget lah, tidak sangat menyesal karena baru sadar pada awal tahun ini. Pada akhir tahun yang lalu saya berpikir, Tuhan, apa yang saya mau? Saya rindu lebih bercahaya lagi. Lalu saya terbuka dengan pemikiran untuk artikel. Dan mulailah saya berpikir berguru. Bapak Ibu, jangan segan-segan dan jangan sombong. Harus berguru. Saya belajar dari dulu mantan mahasiswa saya. Ya, namanya Pak Sumidami. Beliau duluan akrab dengan menulis artikel. Sampai artikelnya dia tulis, dia dari Kupang, tapi tulisannya sampai ke Eropa. Nah, saya belajar dengan dia. Akhirnya dalam waktu 5-6 bulan saya menghasilkan 6 artikel dan sekitar 3 atau 4 sudah diproses ke Eropa, diterima. Ada yang Sinta 2 di Indonesia. Nah, saya nggak tahu apa-apa, tapi saya mulai belajar. Saya mulai belajar dan bertanya. Ini kesombongan dokter itu tidak mau bertanya. Ini, dan kecuali Bapak Ibu yang datang di sini, semuanya mau belajar. Mari. Kalau Bapak Ibu masih mengandalkan tulis buku, itu sudah ketinggalan, Bapak Ibu. Itu bolehlah tetap tulis buku, tapi jangan tidak menulis artikel. Kalau Bapak Ibu tidak menulis artikel, mereka akan memandang rendah dan meremehkan kesarjanaan kita. Mereka akan memandang rendah ke doktor kita, master kita, karena tidak nampak buah-buah internasional. Bapak Ibu. Jadi, satu tuntutan yang tidak bisa. Nah, menulis artikel untuk jurnal nasional dan internasional dituntut menggunakan referensi jurnal. Jadi, kalau Bapak Ibu menulis artikel, harus banyak jurnal. Saya mau berikan contoh ya. Ini artikel saya jurnal. Tempo Hari, ini jurnal yang memang Pak Stefanus yang tulis Oh, bukan, yang satu. Pak Stefanus ada di sini. Dia menaruhnya pada template Mendeley. Ini tulisan saya dalam rangka
seminar atau konferensi di MIRI. Dengan Dr. Henry. Saya berpikir begini, Dr. Henry, ya tema yang dibahas itu tentang revolusi industri dan teologi dan kemanusiaan. Saya sungguh bergumul apa yang saya mau sampaikan. Akhirnya begini, dalam 2 minggu sebelum conference, saya memutuskan saya harus tulis artikel. 2 minggu sebelum conference. Dan saya miskin pengetahuan tentang revolusi industri. Society 5.0. Saya miskin. Nggak tahu, malah 4.0 pun nggak tahu. Betul nggak tahu. Jangan bilang saya banyak tahu. Dr. Henry, saya nggak tahu. Saya hanya kira-kira ya ada gambaran sedikit yang saya dengar-dengar. Tapi mulailah saya membuka Google. Ya, buka Google. Mari kita buka ya. Saya mau ajar, mau beritahu ke ajar. Saya keluar dari ini. Mari saya mau tunjukkan bahan. Coba. Oke. Coba perhatikan. Dalam 2 minggu, saya juga kaget karena saya sendiri nggak percaya bisa menulis satu artikel yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya tulis dalam bahasa Indonesia, tapi kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini artikelnya. Analysis of the Industrial Revolution 5.0, Society Without Boundaries, Dehumanization and De-theologism. Ini artikel yang disebarkan ke dunia. Saya sengaja supaya ini ditulis untuk dunia baca. Saya mau beritahu begini, Pak, buku-bukunya mana ada buku tentang revolusi society 5.0 ada buku? Enggak ada buku. Tapi saya mau coba perhatikan bahan-bahan saya gunakan. Semuanya pakai jurnal ini. Jurnal. The Role of Human Development. Jurnalnya ini. Journal Arts of Humanity. Ini lagi. Ini jurnal juga. Ini jurnal Daulat Hukum. Ya, ini dari Malaysia mungkin. Sorry, ini langsung langsung muncul. Ini jadi nggak bisa bohong-bohong. Kalau saya mau ambil ini ya, ini. Ini ada masalah. Langsung. Sorry. Ada trouble. Coba. Ini coba. Religion and Human Right. Ini jurnal juga. Terus semuanya jurnal. Kecuali ini buku. Yudi Latif buku. Nur Kholis Majid itu buku. Ini semua jurnal. Coba terus menerus. Ini semua jurnal. Klaim kebenaran. Jurnal studi agama. Kemudian ini semua Bapak Ibu tulis artikel itu memang kalau boleh 80% itu artikel jurnal. Ini semua jurnal. Ya. Coba saya mau buka ini. Hanya tadi yang langsung Ini semua jurnal. Jadi Bapak Ibu bilang, "Oh, sorry Pak, nggak ada buku." Buang kata-kata itu. Pendapat itu tidak berlaku lagi. Karena menulis jurnal semestinya banyak mengambil dari jurnal. Kenapa? Karena itu terbaru. Dan itu Bapak Ibu, misalnya ya, artikel saya diterima di South Africa, Afrika Selatan. HTS. Yang terima itu para ahli Bapak Ibu. Itu para ahli di bidangnya. Misalnya saya menulis political theology. Pasti yang membaca artikel saya seorang PhD, Pak. Seorang PhD, pertama dari editor, kemudian reviewer. Pasti mereka para ahli yang mengatakan, oke, terima. Itu apa artinya? Ilmu itu kebaharuan. Ya, ilmu itu baru terus. Coba. Ini semua yang saya tulis, ini semua mungkin sekitar 80% secara khusus ya, saya ambil dari ini.
Tunggu. Hura. Terlewatkan. Saya coba cari pembahasan di kajian. Ya, Huramaya. Ini pun saya ambil dari sini. Dari ini. Nih, coba ya. Saya buka ya. Tak. Pasti muncul. Jadi, nggak bisa dibaca. Bapak Ibu, tulisan kita, artikel, itu langsung si reviewer langsung lihat. Oh, ini dari bukunya ini. Oke, dari buku ini. Oh, ini ahlinya. Oh, iya. Oke, lewat lagi ya. Ini contoh saja, ini contoh. Jadi tidak ada alasan, Pak, nggak ada buku. Sudah bukan waktunya lagi tuh. Kemudian saya ambil contoh ini. Gue mapping. What is Society 5.0 at the G20 Summit? Ya, ini pun jadi sumber-sumbernya langsung di sini. Oke, saya lewat lagi. Saya coba ambil lagi. Ini dia. Kalau boleh saya jurnal ini jurnal. Ini ada trouble ini. Coba. Temuan. Ini jurnal. Oke. Oh, tidak ditemukan. Ini trouble. Ini bahaya untuk tulisan saya. Kalau sumbernya tidak ditemukan, ini artinya saya mengambil sumber yang tidak terdeteksi. Itu nanti reviewer akan kejar. Kamu ngarang-ngarang ya. Tapi ini ada trouble. Semestinya dari sini. Mungkin nggak lengkap. Ini perlu dilengkapi. Ya, mungkin tidak lengkap. Coba lagi. Saya ambil artikel. Ini. Ini jurnal ya. Coba jurnal ini transhuman. Ini mungkin ya. Ini ada trouble ini. Coba ini. Guys. Sorry. Coba ini. Ini juga jurnal representasi posthumanisme dalam film Battleship. Ini satu artikel ditulis oleh seorang Daniel Suryajaya dari Universitas Kristen Petra Surabaya. Ini abstraknya. Ini artikel dan saya mengambil sumbernya di sini. Bagaimana munculnya posthumanisme? Ini dia. Karena itu yang sedang berlaku sekarang, termasuk kalau Society 5.0 ini sudah di-launching oleh pemerintah Jepang. Maka seperti apa manusia pada masa yang akan datang? Ya, Bapak Ibu, ini tantangan jabaran dari para pastoral juga. Seperti apa menggembalakan jemaat di Brunei, di Miri, di Kuala Lumpur, di Jakarta, dengan jemaatnya sudah dipengaruhi oleh mindset post-human. Tidak mudah. Ya, oke, saya menerangkan ini. Sumbernya, ini sumber-sumber. Semua, kebanyakan saya ambil dari Google dan juga
Coba ini. Nah ini, dia itu Takun Nakano. Takun Nakano dia menulis satu artikel. What is Society 5.0? Ini abstraknya. Ya, pembahasan yang harus di-download. Apa artinya? Ini kalau full text cari di sini. Apa artinya? Saya menulis dengan sumber-sumber yang pasti. Ya, ada trouble sini. Ini juga bahaya. Kalau si reviewer tidak dapat mendeteksi sumber yang atau referensi saya, itu bermasalah juga, dan dia akan kontak saya untuk mencari. Ya, itulah sedikit penjelasan saya mengenai bagaimana menggunakan sumber-sumber dari Google Scholar, dan juga dari jurnal-jurnal. Lanjut Bapak Ibu ya. Sorry kalau teks ini. Lalu begini. Belum terlihat ya. Saya lupa untuk di share screen. Baik, sudah terlihat ya. Nah, mengapa? Nah, saya berikan ini, kita ke klimaks. Mengapa pendahuluan sangat penting untuk satu artikel? Ya, mengapa pendahuluan sangat penting untuk satu artikel? Satu, karena terdapat 9 ketentuan artikel di pendahuluan. Ya, sekali ada 9 ketentuan. Satu artikel pada pendahuluan ada 9 ketentuan yang harus dipenuhi. Nah, kalau pendahuluan itu kita menulisnya dengan tidak memenuhi ketentuan, 9 ketentuan itu, maka pasti ditolak. Jadi belum dibaca, Bapak Ibu, belum dibaca sudah ditolak oleh editor. Tolak. Enggak diterima. Sedih kan? Sudah tulis capek-capek tapi ditolak. Hanya karena kita tidak mengerti hukum-hukum membuat pendahuluan artikel. Ya. Yang kedua, biasanya pembaca akademisi pertama dan utama perhatiannya pada pendahuluan. Latar belakangnya apa, tujuannya apa, arah tulisannya apa, pikirannya seperti apa, kontribusinya apa. Oke, bagus. Tulis baca. Baca terus. Biasa begitu. Jadi pada pendahuluan itu sangat penting. Pertama, menentukan artikel kita diterima atau ditolak. 2, menentukan artikel kita memutuskan untuk dibaca atau berhenti membaca. Itulah artinya. Saya mau melanjutkan membaca artikel ini atau berhenti. Lihat di pendahuluan. Oh, menarik. Saya harus baca. Jadi inilah pentingnya menulis artikel, dan khususnya menulis pendahuluan artikel. Nah, sekarang saya langsung memberikan contoh ya. Bapak Ibu ikuti. Contoh, ada 9 ketentuan yang 9 ketentuan menulis artikel, khususnya pendahuluan. Satu paragraf awal itu menarik dan sesuai dengan tema atau judul artikel. Yang kedua, kita harus menyampaikan pentingnya topik. Itu penting sekali, sangat penting. Apanya? Lalu kita memaparkan hal yang ideal, lalu hal faktual, lalu kita temukan ada gap teori dan fakta, kemudian kita temukan novelty-nya atau kebaharuan, dan pertanyaan penelitian, serta tujuan penelitian dan kontribusi. Bapak Ibu, 9 hal ini, kalau ada di pendahuluan, maka selamatlah kita. Walaupun mungkin isi artikel kita tidak begitu wow, tetapi kalau sudah digoda dengan pendahuluan seperti ini, Bapak Ibu, maka orang akan memberi perhatian besar pada tulisan kita. Nah, saya langsung berikan contoh ya. Contoh berikut ini saya langsung berikan tulisan saya. Saya ambil artikel saya. Saya ambil artikel saya dengan Pak Dirjen.
Ya, ini saya dengan Pak Dirjen menulis satu artikel. Topik artikelnya Christianity and Plurality in Indonesia. Theological and Ideological Synergy for Religious and National Moderation. Gini, ini kan abstrak. Nanti juga ada pertemuan khusus membahas abstrak. Gampang. Bapak Ibu sebenarnya kalau sudah memulai itu mudah. Kalau tidak pernah memulai tidak akan pernah mudah. We have to start. Kita harus mulai. Abstrak ini gampang sekali. Oke. Nah, sekarang perhatikan. Saya memulai dengan pengantar. Pengantar ada introduction, itu pendahuluan. Ada pengantar, ada ideal, ada faktual, ada gap, ada novelty, ada pertanyaan penelitian, ada tujuan, ada kontribusi. Selesai. Apa artinya? Pendahuluan yang singkat ini, pendahuluan yang singkat ini sudah mengandung setidaknya 8 atau 9 ketentuan satu pendahuluan artikel. Ya, saya coba keluar, ambil bahasa Indonesia saya. Supaya Bapak bisa mengikuti, saya ambil bahasa Indonesia saja. Ya, permisi, saya ambil bahasa Indonesianya. Oke, buka ini. Ya, perhatikan bahasa Indonesianya. Saya coba share. Sudah terlihat ya? Saya harap terlihat, Bapak Ibu. Saya besarkan lagi. Oke. Nah, dalam bahasa Indonesia topiknya sama. Christianity and Plurality in Indonesia, sinergitas teologi dan ideologi bagi moderasi beragama dan berbangsa. Abstraknya ini. Nah, perhatikan ini. Pengantarnya satu kalimat atau bukan satu kalimat. Saya juga tidak menyusun paragraf ya. Dua kalimat. Gini. Harus menarik dan harus menyentuh judul. Sekalipun bermula dari satu sumber yang sama, ini kutipan bukunya ini Mendeleev. Pada kenyataannya di dunia, di dalam dunia terdapat banyak agama yang berbeda iman satu dengan yang lain. Fakta banyaknya agama yang berbeda-beda itu dikenal dengan sebutan religious plurality. Sekalipun berbeda agama, namun hidup bersama dalam satu wilayah adalah hal yang biasa bagi negara-negara dalam konteks religious plurality. Seperti Indonesia. Ini pengantar. Karena saya membahas tentang Indonesia plurality and religion. Ini pengantar. Lanjut. Ini ideal. Baru yang ideal. Karena itu, Pinochet menegaskan, for the first time in world history, it is impossible for anyone religion to exist in splendid isolation and ignore the others. Kekristenan adalah salah satu agama yang bukan hanya berbeda iman dan agama-agama lain, melainkan juga di dalamnya terdapat banyak golongan atau denominasi yang berbeda doktrin. Karena itu perihal tinggal bersama, berinteraksi secara damai. Ini ideal. Secara damai dengan agama-agama lain telah menghakiki dalam perjalanan sepanjang sejarah interaksi agama Kristen dan agama-agama lain. Ini yang ideal. Ini teori. Ya, ini teori atau ideal. Ya, pandangan-pandangan yang ideal. Nah, lalu masalah. Ini faktual. Coba perhatikan. Ini saya warna kuning, warna merah supaya malam hari terlihat jelas. Lalu kemudian ini faktual. Faktual.
sorry, bahan ini saya tidak akan berikan pada Bapak Ibu karena ini proses di jurnal Inggris. Jadi tidak boleh disebarkan dulu sebelum, nanti mereka yang sebarkan. Nah, lalu faktual. Sayangnya, sebagaimana agama lain, agama Kristen juga sering dijadikan kendaraan berbagai kepentingan. Kepentingan politik, ekonomi adalah yang paling sering dan kuat memanfaatkan agama. Agama bagaikan ratu cantik yang terus dikejar-kejar oleh penguasa, politisi, dan oleh pengusaha, pedagang. Dengan agenda-agendanya. Karena memang agama bukan hanya lembaga yang paling efektif mewujudkan kedamaian dunia, melainkan juga paling berkuasa menimbulkan kehancuran dunia. Mulai dari penjajahan dalam bangsa yang diperankan oleh orang-orang, oleh kelompok-kelompok yang merasa superior, sampai pada bangsa-bangsa yang merasa lebih kuat dari bangsa-bangsa lain, cenderung menjadikan agama sebagai alat kepentingan. Agama diperalat oleh kepentingan politis, ekonomi. Hal ini semakin meningkat tajam pada permulaan era postmodern ini, sehingga kepercayaan publik kepada para pemimpin lembaga agama merosot. Nah, ini masalah. Jadi ini namanya ada gap. Yang ideal ini, saya berikan warna kuning ya, atau warna hijau. Ya, ini yang ideal. Tetapi yang faktual itu masalah. Ini. Yang faktual saya beri warna kuning. Sorry. Saya beri warna kuning. Tidak terang. Warna ini. Oke, ini dia. Sudah terlihat ya? Jadi ada yang ideal, Bapak Ibu menulis artikel, kalau tidak begini, ya tidak mungkin diterima. Saya tidak akan baca. Ya, saya tidak akan baca. Sebagai reviewer, saya tidak akan baca karena nggak ada ilmu untuk membaca gitu ya. Dan seterusnya, oke, faktual. Kemudian saya lewat. Nah, yang menarik yang berikut ada novel, dan ini masih, yang ini juga setelah ini masih masalah. Ini masih faktual juga ini faktual. Lalu ada gap, sudah ada gap di sini. Khususnya Kristen ini faktualnya ya. Sering terucap dan terdengar bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan cinta kasih bersama. Ya, memang tidak ada agama anti kemanusiaan. A message of peace and love towards others is the heart of all major world religions. This is called the golden rule. Ini disebut dengan hukum emas. Namun karena itu ulah pribadi pemimpin agama dan umatnya menyebabkan agama dimanfaatkan untuk kepentingan politik, ekonomi, sehingga dilibatkan dalam banyak konflik. Ini masalah. Jadi ini masih yang namanya ideal. Faktual. Masih faktual. Boleh tambah. Karena kita harus membukakan masalah itu sebanyak mungkin, seluas mungkin. Ya, itu faktual. Nah, tolong perhatikan. Saya mulai ke paragraf terakhir. Ini transisi. Dari pihak lain, kelompok pluralis yang cenderung sekularis dan yang memperjuangkan pluralisme, bukan pluralitas agama, cenderung menekankan ideologi agama bangsa, mengabaikan teologi agama sendiri. Ini satu sisi. Ya, dua ekstrim yang berseberangan di atas, yakni kelompok fundamentalisme eksklusif dan kelompok sekularisme inklusif, mempertentangkan teologi dan ideologi, terus mengganggu kedamaian Indonesia. Ini gap. Ya, sudah ada gap. Ada gap, ada kesenjangan. Dan ini mengganggu Indonesia. Mengganggu. Kelompok yang sangat menekankan pluralisme agama, bukan pluralitas ya, pluralisme. Mengabaikan agamanya sendiri. Maka itu dia menyangkal finalitas agamanya. Atau kelompok fundamentalisme menekankan finalitas agamanya, menolak ideologi bangsa. Ini gap. Nah, saya mau beritahu Novelty. Sementara itu pokok kajian mengenai sinergi teologi dan ideologi bagi moderasi nasional beragama belum ditemukan kajiannya. Apa artinya? Saya belum menemukan artikel, buku, ya,
kecuali artikel ini. Ini namanya novelty. Ini yang namanya kebaruan. Bapak Ibu, biasanya editor jurnal akan tertarik. Wow, ini baru. Ini baru. Kalau tidak ada kebaharuan, Bapak Ibu, kemungkinan ditolak juga. Ya, harus ada kebaharuan, novelty. Karena belum ada yang menulisnya. Baru artikel ini. Nah, sebenarnya harus ada di artikel saya yang lain ada sejumlah buku di sini yang menerangkan memang belum ada. Perlu ada di sini, perlu ada footnote di sini. Ya. Lalu kemudian karena itu hubungan antara ideologi dan teologi yang merupakan kajian yang sangat penting untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut ini. Nah, ini namanya research question. Harus ada. Harus ada. Bagaimana mensinergiskan teologi dan ideologi dalam konteks Indonesia? Ini pertanyaan penelitian, research question. Itulah yang mensimulasi paper ini ditulis dengan tujuan, ada tujuan. Untuk memperkuat moderasi agama dalam perspektif Kristen melalui upaya sinergitas antara teologi dan ideologi Pancasila. Ini namanya tujuan. Udah penuh semua. Ya. Lalu kontribusi. Sinergi between religion and Pancasila ideology atau politik will overcome the tension, akan menaklukkan ketegangan antara eksklusivisme dan inklusivisme, serta memperkuat moderasi agama bagi perwujudan agama damai dan Indonesia damai. Ini namanya kontribusi. Inilah cara menulis pendahuluan. Ya. Inilah cara menulis pendahuluan. Harus begini, Bapak Ibu. Sederhana sebenarnya. Bapak Ibu, saya pun nggak tahu. Kalau bilang, kapan Bapak tahu hal ini? Saya baru tahu sekitar bulan Mei. Baru tahu. Tapi karena sudah tahu, sudah melekat. Saya buat 5 artikel dalam 5-6 bulan ini. Sudah biasa. Sudah 5 artikel yang dibuat. Itu sudah biasa. Nah, 5 artikel ini ya syukur sudah 3 atau 4 yang sudah diproses dan diterima di jurnal Afrika Selatan dan juga di Eropa. Ya. Jadi begini saja. Nah, memang begini. Bapak Ibu tulis dulu. Nanti bisa kirim ke saya. Pak, bagaimana? Saya bisa diskusi mengenai hal ini? Boleh kita diskusi. Karena ini menentukan Bapak Ibu. Kalau tidak begini, Bapak Ibu ditolak. Capek-capek membuat artikel selama 2 minggu, 1 minggu, tetapi kemudian ditolak. Dan tidak ada jurnal yang menerima. Yaitu menyedihkan juga. Ya, sangat menyedihkan. Oke, saya pikir ini pembahasan saya sudah mau mendekati 2 jam. Saya masih ada beberapa contoh saya siapkan, tapi untuk saat ini sampai di sini dulu. Saya kembalikan kepada